Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Edi Yusmanto di live update Bangka Pos. Edisi hari ini Rabu 21 Juli 2021. Seperti janji saya tadi pagi, kami hari ini akan mengabarkan kepada Anda terkait motif ya. Di mana ada dua orang nelayan yang nekat terjun ke laut. Untungnya mereka dalam kondisi selamat. Ya, kita tidak tahu apa sebenarnya yang mendasari dua nelayan ini kemudian nekat terjun ke laut, dan kita ketahui bahwa dua nelayan ini adalah dua ABK kapal KM Fajar Sinarjaya. Ya. Untuk info lebih lanjutnya kami sudah mendapatkan informasi, kita mendengarkan langsung dari jurnalis kita yang ada di Belitung, Saudara Disa Aryandi. Selamat Disa. Ya, selamat sore Bung Edi. Bagaimana Bu Disa hari ini? Kabarnya sehat? Alhamdulillah, cuaca di Belitung agak sedikit mendung Bung Edi. Baik, sama seperti saya ya. Anda pakai masker, saya pakai masker juga nih. Jadi kita sama-sama menjaga kesehatan. Ya. Baik Bung Disa, Betul, Bung terkait Edi. informasi dua nelayan atau dua ABK KM Fajar Sinarjaya yang diketahui melompat ke laut. Sebenarnya cerita yang sebenarnya seperti apa ini Bung Disa? Mungkin bisa disampaikan ke publik. Baik Bung Edi, bisa saya sampaikan bahwa kedua ABK yang terjun ke laut adalah bernama Zainal, 26 tahun, warga Jakarta Timur. Kemudian ada Dandi Wahyudi, 24 tahun, warga Pandeglang, Banten. Nah, kedua ini adalah ABK yang baru 1 bulan atau di trip pertama mengikuti atau menjadi ABK di KM Fajar Sinarjaya. Nah, jadi baru 1 trip nih. Biasa kan kapal compreng ini dia kalau di mencari cumi ataupun mencari hasil laut itu bisa 3 sampai 4 bulan. Nah, kedua ABK itu ditemukan oleh nelayan Belitung di perairan Gusong Sekopri sekitar 50 mil dari perairan maksud kami dari Belitung Timur, dari daratan Belitung Timur, Bung Edi. Nah, motifnya nelayan ini terjun ke laut karena tidak sesuai perjanjian dalam pekerjaan mereka selama menjadi ABK. Misalkan perjanjian awal mereka bisa melakukan kasbon atau peminjaman uang sementara kepada pemilik kapal itu sebesar 4 juta. Kemudian saat realisasinya hanya 800.000 gitu Bung Edi. Kemudian juga informasi dari mereka ataupun pengakuan dari kedua ABK itu bahwa mereka sering dibully oleh ABK yang sebelumnya memang sudah bekerja di kapal itu. Jadi senior dari mereka gitu. Misalkan seperti makanan yang seharusnya mereka dapat diumpetin gitu Bung Edi. Nah, karena kondisi itu sudah berjalan 1 bulan dan mereka pun tidak tahan, akhirnya memutuskan untuk terjun ke laut. Mereka terjun ke laut pada pukul 9.00 tanggal 10 Juli itu di perairan Indramayu. Gitu Bung Edi informasi. Bung Disa, kalau boleh tahu untuk satu kapal ini sendiri ada berapa orang? Untuk satu kapal di KM Fajar tersebut ada 14 orang, Bung Edi, termasuk kapten kapal 14 orang. 14 orang termasuk 2 orang ini ya, Jadi di termasuk situ Zainal. ada, di 14 orang itu ada juru masak. Ya, betul Bung Edi. Termasuk juru masak, kemudian kapten kapal, ABK dan lain-lain. Lalu mungkin Begitu Bung Edi. perjalanan mereka ini kan sebenarnya baru mulai ya, benar tidak? Atau mereka memang sudah mau pulang? Pengakuan mereka baru mau mulai melakukan pencarian hasil laut yaitu berupa cumi. Itu baru berjalan 1 bulan, Bung Edi. Biasanya 3 sampai 4 bulan mereka berada di laut.
untuk mencari hasil itu. Berarti baru Gitu, satu bulan si Zainal sama Dandi ini ikut di KM Fajar Jaya ini. Iya, Bung Edi, baru trip pertama, Bung Edi. Apakah sempat juga ditanyakan kepada Zainal dan Dandi? Mereka juga memang sebelumnya juga pernah ikut kapal atau bukan? Kalau misalkan Zainal, dari informasi yang kami peroleh, keterangan Zainal bahwa dia sebelumnya memang sudah berpengalaman di bidang pencari ikan di laut, yaitu pernah mengikuti kapal juga, kapal berukuran besar yang memang 8 bulan berada di laut, tapi kapalnya mancing ikan tuna, gitu Bung Edi. Sementara kalau si Dandi belum pernah sama sekali? Belum, Bung Edi. Baik, kemudian apakah tidak terlalu beresiko nih informasi yang mungkin teman-teman dapatkan dari sana, si Zainal dan si Dandi hanya gara-gara mungkin seperti yang disebutkan di awal tadi, seringkali menjadi bahan bulian, kemudian juga janji di awal juga tidak ditepati, itu terlalu beresiko. Ini taruhannya nyawa mereka terjun ke laut. Baik Bung Edi, tadi kita juga sudah bertemu lagi dengan dua APK, yaitu tadi dengan Zainal. Dari obrolan ataupun wawancara kami di lapangan pada hari ini, bahwa sebetulnya ada orang 6 yang ingin terjun dari kapal tersebut, tapi yang lainnya masih berpikir panjang, dan 2 orang ini memang nekat, terbilang nekat, sangat nekat Bung Edi. Untuk pertimbangan mereka memang sudah sangat jauh. Jadi pada saat mereka terjun ke laut menggunakan 2 pelampung warna oranye dan dilengkapi dengan 1 fluid, kemudian mereka membawa 1 botol aqua. Pada saat pertama terjun ke laut, handphone dan beberapa barang yang sempat mereka bawa hilang pada saat mereka di laut. Jadi mereka memang terbilang sudah menghitung nyawa menjadi taruhannya. Tapi dengan kepandaian yang mereka punya, mereka dalam 2 hari fokus pada mencari pertolongan, yaitu nelayan-nelayan yang lewat ataupun kapal-kapal besar yang lewat di sekitaran mereka. Dan pada saat hari ketiga dan hari keempat, mereka sempat bertemu dengan 3 ekor hiu yang berada tepat di sebelah mereka. Kemudian juga mereka sempat sudah mencapai istilahnya halu, Bung Edi. Ya karena memang sudah 4 hari ya di air ya. Iya. Sudah 4 hari di air. Nah, lalu kan ini sekali lagi saya juga masih harus lebih dalam. Kenapa? Karena kalau kita orang normal terjun di laut lepas seperti itu, hanya gara-gara hal yang seperti itu, tentu dia punya dalam tanda kutip mungkin kekesalan atau kekecewaan yang teramat dalam, sehingga dia nekat mempertaruhkan nyawanya hanya menggunakan pelampung dan alat seadanya terjun ke laut. Iya. Dari hasil wawancara kami juga Bung Edi, bahwa mereka ini sudah sakit hati membatin saat bekerja di kapal itu, Edi. Dan memang sudah tidak terbendung lagi, apa yang mereka kerjakan selalu dibuat salah. Jadi mereka memutuskan hal seperti itu. Dan mereka juga selama di laut tadi juga menyampaikan kepada kami bahwa tidak pernah berenang, jadi hanya mengikuti arus agar energi yang ada di tubuh mereka tidak habis. Jadi hanya mengikuti arus di atas pelampung. Ketika ada kapal yang mendekat, maksud kami yang terlihat dari pandangan mereka hanya menggunakan tangan untuk mengayun tubuh, mengayunkan pelampung itu ke arah kapal tersebut, gitu Bung Edi. Lalu kalau boleh tahu, apakah Zainal dan Dandi ini punya keluarga, istri atau anak, atau masih sendiri? Untuk Dandi
statusnya masih bujangan, dan tapi kalau untuk Zainal itu sudah memiliki 2 orang anak. Satu anak berusia 4 tahun dan satu anaknya lagi berusia 1,5 tahun. Tadi juga kedua orang itu sudah bisa menghubungi pihak keluarganya, dan bahwa memang pernah diinformasikan oleh pemilik kapal bahwa mereka ini terjun ke laut kepada pihak keluarganya. Jadi setelah dihubungi, keluarga yang ada di Jakarta dari Zainal sudah sedikit tenang dengan kondisi Zainal yang memang sudah selamat bersama Dandi. Begitu Bung Edi. Lalu bagaimana ekspresi mereka ketika mereka sudah berhasil menghubungi keluarga dan memberitahukan bahwa mereka dalam kondisi selamat? Baik Bung Edi, bahwa mereka ketika memberi kabar dengan pihak keluarga melalui ponsel sudah sedikit tenang karena sudah memberikan informasi baik kepada pihak keluarga, terutama kepada kedua orang tua mereka. Dan untuk Dandi sama Zainal, maksud saya Zainal, bahwa sudah bisa menghubungi istri dan anaknya. Gitu, Bung Edi. Berarti saat ini mereka masih ada di Belitung ya? Saat ini kebetulan mereka sedang berada di pelabuhan di Baro, Pak Mangga, Kelurahan Pangkalalang, Tanjung Pandan, Belitung. Jadi mereka tidur di kapal yang pertama kali menemukan kedua orang ini, yaitu KM Armada. Kemarin sempat diinapkan di kantor Satpol Air, cuman mereka lebih betah di kapal, gitu Bung Edi. Baik, lalu bagaimana dengan pihak-pihak terkait dengan keberadaan mereka sendiri? Apa tindak lanjutnya? Mereka sudah dimintai keterangan dari pihak kepolisian pada saat tiba di Tanjung Pandan, dan memang dari hasil keterangan kepolisian sementara ini tidak ada kejadian tindak pidana ataupun sejenisnya, Bung Edi, gitu. Enggak, maksud saya apakah kemudian setelah ini apa yang mereka inginkan, si Zainal dan Dandi, apakah mereka juga ingin pulang atau kemudian jangan-jangan mereka justru menjadi nelayan lokal? Baik Bung Edi, bahwa dari informasi yang kami dapat pada hari ini, untuk kedua orang itu nanti akan dipulangkan. Cuman transportasi masih dipikirkan karena saat ini Belitung tidak ada penerbangan ke Jakarta, Bung Edi. Oh, artinya mereka berkeinginan untuk segera kembali berkumpul bersama keluarganya ya? Ya. Tapi ada rencana juga mereka akan pulang ke Belitung lagi setelah pulang ke Jakarta untuk menjadi nelayan lokal, gitu Bung Edi. Oh, bagaimana? Mereka mau jadi nelayan lokal? Iya. Mau jadi nelayan lokal di Belitung karena hasil wawancara kami bahwa orang-orang Belitung dikenal baik, jadi mereka sangat terkesan, gitu, Bung Edi. Wah, ini baru berita sebenarnya, ini baru yang luar biasa. Berarti mereka ini terpesona dengan keramah tamahan orang Belitung ya? Iya, begitu Bung Edi. Kalau ini saya setuju dengan Bung Disa, saya sepakat dengan Bung Disa. Memang orang Belitung ramah-ramah. Amin. Iya, kayak Bung Disa tuh ramah juga itu. Siap. Baik, terima kasih Bung Disa untuk informasinya. Semoga si Bang Zainal dan Bang Dandi bisa segera berkumpul kepada keluarganya juga, kemudian bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan kalaupun dia harus kembali lagi ke Belitung, kembalilah dengan kebahagiaan, membantu nelayan lokal juga, menjadi nelayan lokal juga tentunya dengan membawa yang baik-baik saja, tidak melakukan hal-hal yang negatif. Sekali lagi terima kasih Bung Disa. Baik, terima kasih Bung Edi. Baik, selamat bertugas dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan Anda, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih spreader semua, saya pamit, Edi Yusmanto undur diri di live update Bangka Pos hari ini Rabu 21 Juli 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.